Salah satu dasar pertimbangan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk mengajukan uji materi cuti kampanye petahana adalah untuk menghindari terjadinya korupsi jabatan oleh penggantinya jika dirinya jadi mengambil cuti kampanye selama 4 bulan. Misalnya adalah terkait perda reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diungkapkannya di persidangan M. Sanusi hari ini. Menurut Ahok, ia tidak percaya Sekda Saifullah yang secara struktural akan menggantikannya ketika dirinya cuti kampanye. Wajarkah alasan Ahok tak mau cuti kampanye hanya berdasarkan prasangka politik saja seperti itu? Bagaimana dengan legal standing gugatan yang dikhawatirkan bakal jadi presiden buruk pilkada ke depan? Kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Andre Rosiade, Wasekjen Gerindra, ada TB Aceh Hasan Syadzili, juru bicara tim pemenangan Ahok, dan Profesor Siti Zuhro, peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selamat malam Bapak, Ibu. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Aceh dulu. Ini benar nih gara-gara Saifullah? Saya kira... Jadi semuanya ini karena Saifullah nih? Enggak, tentu tidak. Ini kan ada satu perubahan baru di dalam Undang-Undang Pilkada. Yang menyatakan bahwa petahana itu harus cuti. Saya kira kalau pada prinsipnya cuti tidak ada masalah. Tetapi ini soal durasi waktu yang sangat terlalu jauh. Yaitu selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan harus melakukan cuti, Pak Ahok itu dihadapkan pada pilihan. Apakah dia mau bekerja atau mau cuti? Dia katakan kalau saya dihadapkan pada pilihan untuk cuti atau bekerja, ya saya lebih memilih untuk bekerja. Karena waktu durasi 4 bulan itu waktu yang cukup lama. Tapi kan begini nih Kang Aceh, hari ini ada 2 sidang yang kebetulan dua-duanya gubernur hadir. Dan kebetulan entah bagaimana satu dan lain hal ada interkoneksi antara 2 sidang ini, paling nggak soal substansinya. Ahok bicara ketika sidangnya Bang Uci yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran nih kalau misalnya saya cuti nanti raperda diketok nggak 15% sesuai dengan keinginan saya, dan saya tidak percaya nih suuzon, menggunakan istilah suuzon secara letterlek kepada sekretaris daerahnya. Apakah karena udah disenggol-senggol sama Bang Andre juga, kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi bagaimana tanggapan Anda soal itu? Iya, itu kan bisa saja dugaan-dugaan seperti itu terjadi. Tetapi sebagai kepala daerah tentu pilihan Pak Ahok adalah dia ingin bekerja secara maksimal untuk melayani rakyat. Nah, ketika dia harus melayani rakyat, dia ingin mengesampingkan dulu urusan-urusan di mana kepentingan-kepentingan politik dikedepankan. Oleh karena itu, maka pilihan untuk melakukan bekerja lebih diutamakan daripada untuk melakukan cuti. Secara internal tim pemenangan Ahok sempat nggak sih diajak ngomong soal ini secara spesifik? Ya tentu kita diajak bicara. Cuma masalahnya adalah sebetulnya kan dasarnya begini. Pak Ahok itu dia ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Apakah Majelis Mahkamah Konstitusi membolehkan atau tidak kalau misalnya dihadapkan pada pilihan apakah cuti atau kerja? Gitu loh. Kalau dibolehkan untuk bekerja, Pak Ahok ingin bekerja, tidak mau untuk cuti gitu loh. Karena bagi dia kerja optimal, kerja buat rakyat itu lebih utama daripada sekedar kampanye untuk cuti. Pilihan itu sebetulnya. Jadi sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkannya. Iya, tentu konsekuensi kalau misalnya Pak Ahok cuti, ya. Kan setelah cuti dia juga akan harus bekerja. Gerindra sendiri sudah bicara sama Saifullah soal tuduhan itu. Pertanyaan saya, gimana tanggapan Gerindra soal ini? Ya itu kan internal Pemprov DKI ya. Apakah Pak Gubernur tidak percaya dengan sekdanya? Yang jelas bagi kami, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 70 Ayat 3 itu sudah sangat adil yang mengatur tahapan pilkada ini. Jadi setiap gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, serta wali kota atau wakil wali kota yang ingin mencalonkan, itu harus mengambil cuti di luar tanggungan serta dilarang mau pakai fasilitas negara. Ini fair sebenarnya Bang, untuk mengatur tahapan pilkada ini. Nah, yang lucunya, ini kan menguji inkonsistensi Pak Ahok juga. Menguji konsistensi kita ngomong ya. 2012. Saya ingat nih, saya bacain pernyataan Pak Ahok ya. Ini saya catat sekali nih. Tanggal 6 Juni 2012
Ya. Ingat banget karena tim sukses ya. Iya. Jadi Pak Ahok ini bilang, yang diucapkan Ahok pada tanggal 6 Juni 2012 saat hendak mencalonkan diri sebagai cawagup DKI bukan soal takut. Kalau tidak cuti tidak masalah. Hanya saja kami mau Jakarta sebagai contoh penegakan semua undang-undang. Kalau sampai Gubernur DKI Fauzi Bowo tidak mengambil cuti, nanti seluruh daerah akan mencari cara-cara seperti ini. Jadi ini kan lucu ya. Dulu begitu keras memprotes, tapi di saat beliau jadi gubernur, beliau mencari-cari alasan. Mohon maaf Bang Aceh, bahwa yang kami tangkap, beliau ini berkampanye sebenarnya, ya. Melalui MK ini, corong MK, dia menyampaikan bahwa saya tidak perlu cuti, saya bekerja dengan rakyat. Itu bagian cara kampanye Pak Ahok, ya, yang diatur oleh tim konsultasi dan tim suksesnya. Berarti diterima atau tidak terima itu bukan tujuan, tujuannya adalah prosesnya. Proses kampanye itu satu. Yang kedua, kami melihat kita harus fair bahwa elektabilitas Pak Ahok itu hanya 35%, Bang. Ya, hukum pilkada. Iya, sebentar. Hukum pilkada ini, kalau nanti Bu Siti bisa menjelaskan, bahwa hukum pilkada setiap incumbent atau petahana yang di bawah 50%, ya, dan menjelang pilkada itu trennya pasti turun. Dan biasanya hampir 99% incumbent itu akan kalah. Itu mungkin yang ditakutkan oleh Pak Ahok, karena selama ini Pak Ahok selalu berkoar-koar, beliau didukung 1 juta teman Ahok, beliau akan tidak mencalonkan melalui parpol kalau KTP-nya 1 juta. Tapi faktanya KTP-nya tidak diverifikasi, Habibur Rahman teman saya nggak jadi terjun dari Monas, dan akhirnya memang Pak Ahok maju melalui partai politik. Itulah contoh inkonsistensinya Pak Ahok berkali-kali. Ya, tentu berbeda antara pemilu 2012 dengan pemilu yang sekarang. Kalau dilihat dari durasi waktu, pemilu 2012 itu lebih sedikit waktunya. Kalau tidak salah sekitar 2 minggu. Kalau sekarang itu 4 bulan. Bayangkan 4 bulan dia dipilih rakyat untuk bekerja. Nah, 2 hal yang berbeda. Nah, buat kami sebetulnya adalah soal bukan apakah cuti itu diperbolehkan atau tidak. Ini soal apakah Pak Ahok sebagai gubernur Jakarta yang dipilih oleh rakyat punya hak untuk tidak ambil cuti atau tidak, gitu loh. Kalau beliau dihadapkan pada pilihan saya boleh untuk tidak ambil cuti, ya dia nggak bakalan kampanye. Jadi posisi cuti itu sebenarnya opsi. Opsi, itu soal opsi saja. Bukannya gitu. Tadinya memang minta agar tidak cuti. Seingat kita pertama perjuangannya itu deh. Tidak. Jadi keinginannya Pak Ahok itu sebetulnya adalah Pak Ahok ketika dihadapkan pada pilihan apakah boleh untuk cuti atau bekerja, ya dia lebih memilih untuk bekerja buat rakyat. Gitu. Mbak Wiwi, ada cerita yang menarik soal Ahok hari ini kita catat di persidangannya Muhammad Sanusi soal ketidakpercayaan kepada sekretaris daerah. Saya akan mengkonfirmasi juga ke Gerindra sampai sejauh mana itu, apa gara-gara disenggol-senggol Gerindra akhirnya jadi tidak percaya. Tapi nanti jawabnya Mbak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Seluruh tim TAPD, tim membahas legislasi harus ikut. Tidak boleh hanya saudara Saifullah dan saudara Taufik, karena mereka kemarin baru berkumpul untuk menggolkan gubernur Betawi. Saya kira hanya ada persekongkolan, nggak bisa. Kamu diundang semua untuk buktikan, nggak bisa kalau kita hanya mengarah ke situ. Udah jelas-jelas dia menjadi gubernur kok mau nusuk saya kok. Memang bisa dihadirkan sekda dengan Taufik, itu aja. Baik, kita kembali Mbak Wiwi. Kita kan tidak jarang menemukan di lapangan bagaimana pecah kongsi di tengah antara kepala daerah dan wakilnya, terus maju sendiri-sendiri. Nah, ini sekarang ada cerita soal sekretaris daerah. Kalau misalnya cerita semata-mata hanya ingin bekerja dan lain sebagainya, mungkin kita bisa terima barangkali. Tapi setelah ada bumbu bernama Saifullah ini, terus kemudian ini mattersnya hanya matters kepentingan Ahok kalau kayak gitu. Dan sebenarnya Mbak Wiwi ngelihatnya gimana? Tentang cuti ya? Iya. Jadi memang ini harus dilihat secara utuh. Karena yang tadinya dulunya tidak ada pasal mengenai cuti,
Lalu berdasarkan pelaksanaan 2005 sampai ke sebelum 2015 itu, sekitar 2012 ya, kita melakukan revisi. Saya masuk dalam revisi itu. Itu memang ada suasana kebatinan yang berdasarkan penelitian empirik, praktek empirik di semua daerah. Hampir semuanya yang petahana maju itu lalu menjadikan posisinya itu semacam tarik-menarik kepentingan yang luar biasa. Dan terjadilah bias atau penyimpangan, perilaku yang distortif, memperlakukan PNS sebagai tim suksesnya. Kepala sekolah harus jadi tim kampanye. Memperlakukan APBD seolah-olah sebagai kasirnya gitu ya. Kasir untuk pemenangannya, ada des pilkada, di situ juga PNS. Semua SKBD harus menjadi tim suksesnya. Sehingga birokrasi diletakkan pada posisi yang betul-betul gitu ya, dapat tarikan yang kuat dari petahana. Kalau itu petahananya satu, kalau wakilnya maju, petahana ya sama. Jadi ini yang membuat birokrasi kita itu betul-betul dipolitisasi. Lah, kita tidak mau ada cuti ini dipolitisasi gitu ya. Oleh karena itu ya harus memahami betul bahwa siapapun yang menjadi kepala daerah ketika dia petahana dan ingin mencalonkan diri, itu jangan menganggap bahwa Pemprov atau pemerintah kabupaten atau kota itu adalah miliknya, rumah tangganya. Seolah-olah nggak boleh ditinggal. Tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun juga ada pasal cuti itu juga dilengkapi dengan pasal berikutnya siapa yang akan mengelola dan sebagainya. Suasana kebatinan pasal itu, kan ada beberapa pihak yang sudah menjawab, tapi dari tim rumus. Suasana kebatinan untuk pasal itu, cuti didudukan sebagai opsi apa sebagai kewajiban? Harus. Kewajiban. Harus. Jadi siapapun yang ingin melamar menjadi kepala daerah harus cuti. Dan wakil, ya kalau enggak ya sudah jangan lamar gitu kan. Jadi kita harus memberikan satu, katakan sistem demokrasi ini harus membangun semacam trust. Jadi ada trust building dan di situ ada keterukuran. Jadi tidak boleh ada kesemena-menaan. Seolah-olah setiap pilkada, ini presiden buruk Mas Alvito, karena setiap mau pilkada ada saja judicial review berkali-kali, termasuk yang namanya pasal mengenai dinasti itu sudah di-delete, sudah dihapuskan, sehingga yang terjadi sekarang ya silahkan politik dinasti berkembang biak kan gitu. Nah sekarang cuti mau dilepas, birokrasi kita ini belum sungguh-sungguh profesional. Lah kalau kita mau merefer ke internasional ya mungkin di negara-negara lain, saya sebagai pegawai negeri sipil itu boleh menjadi anggota partai dan fungsionaris partai, tapi di Indonesia tidak boleh dan saya taat gitu ya. Saya tidak boleh menjadi tim sukses karena saya PNS, saya taat gitu. Kalau tidak mau taat ya keluar dari PNS kan gitu. Pilihannya sangat jelas. Jadi kalau sudah pasal ini diterapkan menurut saya ini jangan sampai menjadi blunder. Karena apa? Ini presiden buruk yang blunder bagi kita bahwa seolah-olah pasal itu sangat bisa diotak-atik demi konteks gitu ya. Konteks ketidaknyamanan seorang petahana dan sebagainya. Tentu Pak Ahok kita mintakan memahami betul bahwa secara empirik kasusnya itu sudah sangat banyak perilaku distortif yang ditunjukkan oleh petahana. Ya, kalaupun bukan di DKI Jakarta, itu di daerah-daerah lain terjadi. Lah, ini. Nama Saifullah itu bagaimana sih ceritanya? Sudah berapa lama itu cerita antara Gerindra dan kalian dan Saifullah itu? Jangan-jangan baru-baru ini terus membuat gimana? Jadi begini, Pak Saifullah kan Gerindra mencalonkan Bang Sandi menjadi calon gubernur yang akan diusung Partai Gerindra. Nah tentu untuk itu kami mempersiapkan calon wakil gubernur yang akan mendampingi beliau. Nah salah satu nama yang disebut-sebut itu adalah Pak Saifullah. Nah itu baru dalam tahapan wawancara, fit and proper test, mencari kecocokan, tapi belum ada putusan resmi. Bisa saja nanti Bang Sandi tidak berpasangan dengan Pak Saifullah, gitulah. Jadi saya rasa ini kan alasan mengada-ngada Pak Ahok saja. Gitu. Kalau saya rasa ya beliau takut kalah saja. Jadi takut kalah. Ini menggoda. Ya, jadi gini Bu, ini rasa takut kalah aja. Jadi takut kalah sehingga Pak Ahok tidak percaya diri, apalagi faktanya elektabilitas beliau hanya 35%. Ya, 35% itu sangat rentan untuk kalah. Iya, semua orang punya versi tersendiri ya soal elektabilitas, soal survei. Tapi yang paling penting begini, saya setuju bahwa petahana itu harus diawasi. Betul. Ya,
netralitas birokrasi itu sangat penting. Tapi kan yang dilakukan oleh Pak Sekda Saifullah Yusuf juga sudah menunjukkan Pak Saifullah itu kan juga menunjukkan justru beliau tidak menunjukkan netralitas birokrasi. Sekarang sudah menunjukkan seakan-akan beliau sebagai seorang politisi. Gitu loh. Itu kelihatan. Loh, dengan manuver-manuvernya selama ini? Manuvernya apa aja? Misalnya dia menerima Pak Sandiaga Uno di kantor. Orang memaknainya secara politik dong. Walaupun Sandi juga datang ke gubernur kan waktu itu. Dan, tentu. Dan Sandi datang sebagai ketua asosiasi pedagang pasar. Iya, itu boleh-boleh saja. Tetapi, nah maksud saya begini, sekarang ini di era demokrasi, ya siapapun berhak untuk menilai, siapapun berhak untuk mengawasi kinerja seseorang. Di birokrasi juga tidak tunggal gitu loh. Apakah semua akan mengikuti terhadap perintah Pak Ahok? Saya kira juga enggak. Soal misalnya kasus reklamasi, soal banyak kasus, itu kan sebetulnya bisa kita lihat bahwa memang birokrasi itu perlu dibenahi. Gitu. Nah, dalam konteks itu, Pak Ahok ingin membenahi itu. Ingin membenahi bagaimana birokrasi jangan berpolitik. Birokrasi itu ya bekerja, gitu loh. Tapi ada kekhawatiran yang serius ketika katakanlah begini kan premis yang sekarang dipakai oleh gubernur adalah ketika dia cuti maka birokrasi yang ada di dalam balai kota itu akan melakukan berbagai upaya sehingga pada akhirnya terjadi fraud lah di situ. Termasuk yang tuduhan yang paling letterlek yang diungkapkan di sidang tadi adalah Saifullah gitu. Apakah memang sedemikian mengkhawatirkannya? Ya itulah salah satu kekhawatiran jika netralitas birokrasi tidak terjaga gitu. Nah, kami berpikir bahwa pada prinsipnya birokrasi itu memang harus netral. Tidak boleh berpolitik karena itulah undang-undangnya seperti begitu. Nah, ketika ada manuver-manuver seperti yang ditujukan di dalam proses politik yang akhir-akhir ini terjadi, misalnya soal Pak Saifullah, Ibu Silviana Murni, dan lain-lain, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa memang birokrasi kita masih belum sepenuhnya kebal dari persoalan-persoalan. Kenapa sih kalian godain dari dalam? Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa ini aturan ya Pak. Di putusan MK nomor 33 tahun 2015 itu anggota DPR RI, DPD, DPRD itu harus mundurkan diri, mundur kan, termasuk juga PNS. Jadi sebenarnya nggak usah dikhawatirkan kalau misalnya Bu Silviana Murni jadi wakilnya Bang Sandi atau Pak Saifullah mundur di PNS, Pak Ahok hanya cuti gitu loh. Jadi ketakutan Pak Ahok di persidangan itu sangat berlebihan. Menarik juga. Jadi sangat berlebihan. Satu sisi Pak Saifullah pasti pensiun, mengundurkan diri dari PNS. Tapi begini, menarik juga ada Silviana Murni, ada Saifullah, dua-duanya itu barisan sekondannya Ahok dari Balai Kota. Kenapa kemudian kalau saya menggunakan istilah ganggu begitu? Nggak mengganggu. Atau komunikasinya seperti apa sih sampai akhirnya muncul dua nama ini? Kenapa nggak misalnya Mbak Wiwi misalnya gitu? Jadi Bang Sandi ini kan track recordnya pengusaha. Betul. Baru ikut di partai politik. Jadi untuk memimpin DKI begitu kompleks, kita butuh figur pendamping beliau yang mengerti birokrasi. Ya. Bisa dipahami. Nah, kita melihat Pak Saifullah atau Ibu Silviana Murni salah satu dua orang ini yang cakap dan punya mental melakukan reformasi birokrasi di DKI. Nah, inilah yang mau coba kita bangun komunikasi. Dan setahu kami, Pak Saifullah dan Bu Silviana Murni menginformasikan ini ke Pak Ahok. Ada etika yang prosesnya berapa lama sih sebelumnya? Nah, komunikasi itu dilakukan oleh DPD. Ya, Bang Taufik dan tim penjaringan yang melakukan komunikasi itu. Itu yang perlu kami jelaskan di sini. Gimana nih? Iya. Mbak melihat ini kan pertarungan Jakarta ini kan wah lihat sekali begitu kan, sehingga akhirnya ini seru juga ketika muncul dua nama itu sebenarnya media juga wow ini luar biasa nih. Iya, Gerindra mencoba memetakan kekuatan Mas Alvito. Jadi memetakan kekuatan kalau dari segi etnisitas memang di DKI ini masyarakat Jawa jumlahnya jauh lebih tinggi ketimbang besar ketimbang masyarakat Betawi. Nomor 1 Jawa, nomor 2 Betawi. Betawi.
ketiga dan seterusnya lah. Tentu kalau ada semacam representasi ini etnis, pasangan calon dari Jawa dan Betawi, ini hitung-hitungan hitam di atas putih, istilahnya menang kan gitu. Nah, jadi bukan semata-mata karena birokrasi, tapi juga suku ya, pendekatan itu. Karena perilaku pemilih itu akan ke sana. Yang Betawi kan banyak, Mbak. Iya, betul. Kenapa Saifullah gitu misalnya? Ya misalnya kita tanya ya sama itu beliau tidak sih, sekedar ya. Betawi, tidak sekedar Betawi, tapi bagaimanapun juga antara Gerindra dan Pak Ahok kan mungkin belum selesai gitu ya. Atau sengaja memang urusannya belum selesai. Pak Ahok merasa didistract dengan munculnya dua nama ini. Iya, sebetulnya itu hak siapapun. Iyalah. Ya, Tapi untuk kan tetap mencalonkan dan dicalonkan. Nah, begini. Tentu aspek latar belakang etnis, latar belakang sosial, latar belakang budaya itu harus menjadi salah satu faktor di dalam proses pencalonan. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu, ini kami bicara sebagai orang partai. Partai Golkar dari sejak awal melandaskan pilihannya kepada Ahok itu, Pak Ahok itu adalah karena memang survei kinerjanya itu memang dinilai oleh publik baik gitu loh. Bahkan terakhir survei Populi Center menyatakan bahwa hampir 70% ke atas menanyakan mereka kepuasan publik terhadap kinerja Pak Ahok. Atas dasar itulah buat kami tidak melihat apakah beliau itu adalah agamanya apa, latar belakangnya apa. Tetapi kinerja itulah yang dinilai oleh publik baik. Dan sekali lagi perlu saya katakan bahwa determinasi Partai Golkar itu kan sekarang mencoba untuk bagaimana membangun citra. Suara Golkar, suara rakyat, katanya kan begitu. Nah, atas dasar itulah kami berpikir bahwa bagi kami tidak ada masalah siapapun. Selagi Pak Ahok ternyata dinilai oleh publik baik, kinerjanya oke, maka itulah yang kami dukung gitu loh. Kami tidak ingin cawe-cawe siapa wakil gubernurnya, apakah mau dari PDIP, apakah mau dari birokrasi. Ya kalau Pak Ahok nyaman misalnya. Ini wakilnya dari PDIP. Misalnya nyaman gitu ya dengan akan meneruskan ya silakan. Karena ini kan soal siapa usernya gitu loh. Jadi kira-kira begitu Pak Mas Alvito. Mungkin Golkar nggak cawe-cawe, tapi Pak Ahoknya khawatir. Tapi kekhawatiran tadi beralasan menurut saya ya. Petahana yang investasi politiknya itu sejak awal itu sudah terukur ya. Artinya dia investasinya lebih positif. Lebih hal-hal yang sifatnya itu ada acknowledgement. Jadi pengakuan secara luas masyarakat Jakarta bahwa he's really good gitu ya. Sehingga heterogenitas suara itu tidak saling kontroversi. Nah, di kasus Pak Ahok itu tidak seperti petahana yang ada di Surabaya atau petahana yang ada di Banyuwangi yang menang-menangnya telak itu. Resistensinya luar biasa di Jakarta ini. Bagaimana nanti dibacakan resistensinya Mbak supaya agak ada suspense di situ. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan, Mbak Wiwi saya potong tadi. Apa yang resistensi ya? Biasanya seorang petahana ya, seorang kepala daerah yang memang sudah mentargetkan atau berencana untuk maju lagi ke depan. Itu biasanya dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Banyak sekali investasinya yang pro rakyat dan sebagainya, yang tentunya bagaimana membuat dirinya itu dirinya itu disenangi oleh rakyat. Disukai, bahkan kalau ya artinya dia nyaman dalam kontestasi nanti. Betul. Kan sudah dilakukan sama Ahok. Tidak. Ternyata resistensi itu luar biasa. Penggusuran itu tidak ditanggapi sepenuhnya positif. Entah penggusuran, entah perilaku tutur kata dan perilaku yang kurang simpatik dan sebagainya. Jadi sebetulnya bukan isu sara. Jadi isu yang masyarakat itu keberatan terhadap perilaku dan tutur katanya itu sebetulnya. Dan kebijakannya nggak ngaruh-ngaruh amat kan gitu kan. Ya bahasa Jakartanya. Maksudnya gimana nggak ngaruh-ngaruh amat? Nggak terasakan juga gitu. Apa sih yang nggak fair dong kalau kita bilang Kalijodo sekian tahun nggak bisa diapa-apain, Ahok datang Kalijodo langsung hilang gitu ya. Loh, tapi kan ada yang dirugikan juga. Jadi menurut saya bagaimana dia menggusur tanpa orang sakit kan gitu.
Lah itu yang dilakukan Pak Jokowi, makanya terkenal sekali di Solo, Di kan. Solo. 54 kali pertemuan baru edan gitu ya, dengan lah ini yang menurut saya investasi-investasi yang menjadi memori kolektif dari masyarakat Jakarta itu yang betul-betul tidak terprediksi dengan bagus ya menurut saya. Jadi ini empati politiknya Pak Ahok dan juga komunikasi politiknya. Walaupun sebenarnya di atas kertas Ahok masih tetap di atas angin dibandingkan karena semua calon yang lain. belum ada yang deklarasi betul-betul ya. Ini pasangan dari katakan partai atau Ya, Ahok juga kan koalisi belum partai. jadi calon definitif juga kan? Iya, tapi kan dia petahana. Petahana itu aturan mainnya Mas Alvito, dia itu gampang-gampang susah. Gampangnya dia sudah populer, susahnya kalau dia tidak cukup investasi polisi amunisinya tadi. Itu aja Bagaimana sebenarnya. Kang Aceh? Iya, Mbak Wiwi tentu punya penilaian tersendiri ya terhadap Pak Ahok sebagai petahana. Tetapi yang saya bukan satu atau dua survei yang menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Ahok begitu sangat baik. Ya. Misalnya SMRC menyatakan demikian, Populi Center menyatakan demikian. Terakhir saya satu forum dengan Mbak Wiwi di Manilka juga menyatakan demikian. Tapi turun. Tentu turun, tapi masih dalam batas, menurut saya dalam batas yang wajar, yaitu 70%. Nah, oleh karena itu, rakyat menilai seperti itu. Saya selalu menyampaikan di berbagai forum, logika publik mungkin bisa jadi berbeda dengan logika elit. Pasti. Logika elit tentu punya pandangan-pandangan tersendiri. Punya pertimbangan tersendiri. Tapi publik juga memiliki pertimbangan-pertimbangan. Mereka punya sentimennya sendiri. Tentu punya sentimen-sentimen tersendiri dan mereka merasakan apa yang dilakukan oleh Ahok. Boleh jadi gitu, boleh jadi kita merasa bahwa kita kecewa karena melihat perilaku beliau yang bahasanya kasar dan lain sebagainya. Tetapi publik melihat bahwa ini sebagai bentuk ketegasan beliau dalam menyelesaikan persoalan yang ada di DKI Jakarta. Yang dirasakan misalnya soal di Kalijodo. Mungkin bagi pihak-pihak yang merasakan bahwa dia merasa dalam tanda kutip digusur, tetapi bagi publik yang lain melihat bahwa loh ini justru menciptakan tentrama buat kami. Misalnya begitu. Nah, parameter-parameter inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan buat kami dalam memilih Pak Ahok sebagai calon kita. Gitu. Kalau itu betul, berarti kan harusnya ada apa istilahnya ya, mengiyakan itu berjamaah. Ini enggak, mengiyakan cuma sana saja. Tapi kan yang, itu demokrasi. Yang resistensi kan itu luar kan sebenarnya biasa. cerminan demokrasi. Bukan, seseorang, sosok yang sudah katakan memuliakan masyarakatnya, itu dia akan mendapatkan dukungan jadi yang gini, kuat. Mbak Wiwi, itu kan yang diklaim oleh pendukungnya Pak Ahok bahwa beliau sukses. Tapi kalau faktanya bahwa tingkat kemiskinan Jakarta itu meningkat gitu lah. Lalu yang dikerjakan Pak Ahok itu kan sebatas pencitraan-pencitraan, ya, bukan masalah-masalah real yang beliau selesaikan. Itu pakai sentimen tertentu juga ngomong pencitraan. Enggak benar, karena kan beliau sangat jago dengan tim komunikasinya membangun opini di media maupun di media sosial. Tapi fakta contoh kartu Indonesia Pintar itu. Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar itu hanya bisa dinikmati, memang rakyat kecil menikmati, tapi uangnya dinikmati oleh siapa? Oleh pembelian itu baju harus di toko tertentu, buku di toko konglomerat tertentu. Jadi uang itu hanya berputar di pengusaha-pengusaha besar. Jadi uang DKI itu tidak dirasakan dan tidak dinikmati oleh rakyat kebanyakan. Ya, sehingga inilah menyebabkan tingkat kemiskinan Jakarta itu meningkat. Oke. Ya. Ini fakta yang perlu kita ungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Ahok, rakyat miskin Jakarta semakin bertambah. Saya tidak mengatakan politik pencitraan, ya, tapi apa yang saya lihat adalah di empirik. Jadi di tataran empirik itu mestinya tidak ada resistensi yang sampai menimbulkan hate yang luar biasa. Satu lagi Bang Vito, bayangkan seorang gubernur yang katanya dicintai oleh rakyat. 1 juta KTP, elektabilitasnya tinggi, bahkan beliau sampaikan 70% rakyat Jakarta puas. Tapi harus kemana-mana dikawal oleh begitu banyak polisi bersenjata lengkap. Presiden Jokowi saja, Presiden RI, itu nggak sebanyak itu orang bersenjata lengkap mengawal. Ahok hanya gubernur yang kata dicintai, ternyata takut untuk bertemu rakyatnya gitu loh.
sampai setiap gang. Kita juga nggak, ya bersenjata, artinya gitu. itu kan kelihatan secara kasat mata saja ya. Anda yang jawab lah gimana? Ya tentu, ya itu penilaian Bang Andre ya, itu sah saja. Tapi kan kantor Balai Kota Jakarta dibuka untuk umum. Setiap hari ada yang datang. Setiap hari ada bisa yang melapor. datang. Itu kan juga menunjukkan memang Pak Ahok tidak takut sama sekali dengan rakyat. Dia justru dicintai, membuka sebebas-bebasnya buat rakyat untuk datang ke Balai Kota. Tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan melihat bahwa ini kemudian digeneralisasi menjadi kasus yang sangat besar. Pak Ahok sendiri membuka Balai Kota dibuka untuk rakyat di zamannya Pak Ahok ini. Gitu loh. Artinya apa? Dia sangat terbuka dengan masyarakat kok. Gitu loh. Iya. Baik, sekarang mari kita kembali ke soal cuti lah ya. Kita ngomong soal legal standing. Kata DPR mengatakan Ahok tidak punya legal standing karena dia tidak merepresentasikan sebagai calon gubernur. Ya memang belum dicalonin sih. Pencalonan juga belum jalan kan, karena itu mewakili pribadi sebagai gubernur. Nah karena itu alasan itu agak tidak masuk akal dan tidak ada legal standingnya. Pendapat Anda bagaimana soal itu? Ya, saya bukan orang hukum, jadi saya tidak begitu memahami tentang bagaimana proses legal standing seseorang dalam mengajukan satu perkara. Tetapi poinnya adalah begini, Pak Ahok ingin bekerja, cuti terlalu lama nih 4 bulan. Gitu loh. Sebagai seseorang yang dipilih sebagai warga negara yang dipilih oleh rakyat. Yang dipilih Jokowi waktu itu, Bang. Yang tentu, tapi kan mekanismenya kan jelas bahwa kalau memilih kalau Jokowi sebagai gubernur mundur atau menjadi presiden dengan kan sendirinya. dia harus dengan sendirinya. Kewajiban dia adalah boleh dong seseorang sebagai warga negara mempertanyakan tentang posisi hukum sebuah undang-undang. Itu siapapun boleh dong gitu loh. Tetapi tentu di dalam proses hukum acara di Mahkamah Konstitusi ada aturan-aturannya. Nah itu yang sekarang kan masih terus-menerus dibenahi gitu loh. Kira-kira itu Mas Alvito. Oke. Bagaimana Mbak Uli? Iya, dalam demokrasi, dalam politik itu ada etika. Tidak hanya kontestasi, tidak hanya kompetisi. Tapi ada etika politik, ada moral politik. Jadi tidak semuanya bisa didekati dengan power culture. Jadi pendekatan sangat kekuasaan. Coba kalau Pak Ahok bukan seorang petahana, bukan seorang gubernur, bagaimana dia mengajukan itu? Etikanya dia kan sedang akan mencalonkan diri. Mengapa dia juga yang ini? Jadi kelihatan gitu kayak job seeker jadinya. Nah ini kritik saya. Seharusnya ada etikanya, biarlah orang lain atau institusi lain yang mengusulkan itu. Ini baru kejadian gitu ya, seorang kepala daerah yang akan mencalonkan diri secara kontekstual keberatan dengan pasal yang langsung menganggap itu ancaman. Kan waktu itu kan juga mengajukan hal yang sama. Iya, ini beda, konteksnya beda. Lampung itu antara suruh berhenti, beliau mengajukan judicial review, akhirnya cuti. Beda sama Pak Ahok. Kalau Pak Ahok sudah diputuskan cuti, beliau nggak mau cuti. Itu berbeda Lampung dengan Jakarta. Ya, terima kasih dibantu. Ya. Tidak bisakah kita melihat bahwa memang Ahok ini punya keinginan untuk mengamankan nih supaya nggak dikorup dan Jadi gini Bang Alvito, Pak Ahok itu terlalu meng-underestimate. Masa seluruh PNS DKI, seluruh pejabat DKI itu bermental korup? Apakah seluruh anggota DPRD DKI itu bermental korup? Sehingga kalau Pak Ahok cuti, lalu ada pembahasan RAPBD, ini RAPBD akan dimaling, dikorupsi. Apakah seperti itu? Republik ini butuh super tim, bukan superman seperti Pak Ahok ya. Karena mohon maaf sekali lagi, ya Pak Ahok nggak begitu hebat banget itulah. Semuanya dilakukan dengan begitu kekerasan. Yang prestasinya apa sih? Mas Alvito coba saya tanya. Coba Mas Alvito sebut deh prestasi Pak Ahok yang diingat sama rakyat Indonesia. Ya tertib, di mana-mana menjadi tertib. Wilayah yang tadinya berantakan menjadi tertib. Yang mana? Ya kasus Kalijodo. Kalijodo itu kalau kita nonton kemarin pengakuan Pak Tito sebagai Kapolri, itu beliau yang mentertibkan sebagai Kapolda Metro Jaya. Ya, prakarsanya kan prakarsa gubernur. Prakarsanya. Kan nah, kalau kita lihat berita, Kapolri waktu itu beliau Kapolda mengusulkan ini kepada gubernur dan beliau membackup penuh
kepada gubernur hanya mencoba memfasilitasi. Gimana? Tapi keinginan itu dari Kapolri. Saya baca sekali pernyataan Kapolri. Ya nggak bisa Itu. begitu dong Mas Andre, bahwa di mana-mana yang namanya eksekutif ya gubernur, Kapolri waktu itu beliau sebagai Kapolda ya membackup, karena tugas beliau adalah bagaimana proses relokasi tersebut itu ya harus dijaga keamanannya. Tetap kan eksekusinya ada kan di Inisiatifnya dimulai oleh Polda Metro Jaya waktu itu, bukan oleh Pak Ahok. Itu yang mau saya tegaskan. Ya, tapi kan eksekusi di lapangannya kan memang Pemda dong. Di mana-mana kan begitu. Eksekutornya kan Pemda. Ya kan elit politik punya sentimennya sendiri-sendiri. Makanya itu yang saya bilang. Gitu. Kita harus proporsional melihat sebuah persoalan ya. Kita harus mengakui apa yang seharusnya kita akui ya kita akui gitu loh. Gitu. Jadi tidak karena kita tidak suka dengan seseorang lalu kita tidak bertindak objektif. Bukan karena pilkada DKI ini keras, jadi Iya, pertarungannya keras. Kita juga mau apresiasi misalnya pasukan orangnya, ya. Itu kita apresiasi bahwa Pak Ahok punya terobosan itulah membentuk pasukan-pasukan orangnya di setiap kelurahan. Saya merasakan kalau ada banjir pasukan orangnya itu dengan berani mati turun. Ya. Nanti kalau Bang Sandi pun terpilih jadi gubernur, kita akan lebih memperkuat, kita perbanyak. Itu kan artinya, itu contoh itu kita harus mengapresiasi. Makanya. Itu salah satu. Tapi di balik keberhasilan ini banyak kekurangan. Anggaran DKI ini 70 triliun ya. Sayang. Ya, serapannya rendah, tidak bisa dimanfaatkan Pak Ahok, ya, hanya sibuk ngurus reklamasi. Di mana reklamasi situ lagi sekarang begini. Apalagi reklamasi itu misalnya, selalu diiklankan hanya di Cina daratan itu loh. Ada banyak hal yang menjadi catatan dari tingkat keberhasilannya Pak Ahok gitu ya. Itu yang kemudian kita lihat di dalam berbagai survei internal maupun eksternal kami. Lembaga-lembaga survei yang melakukan menilai dari kinerja Pak Ahok, misalnya soal ya tadi seperti yang diakui oleh Mas Andre soal pasukan Orange gitu ya. Kemudian soal relokasi yang dilakukan, pengakuan beberapa orang yang direlokasi di Rusunawa ya. Mereka menunjukkan ternyata itu sesuatu yang positif. Terus yang selanjutnya misalnya soal e-budgeting di dalam proses e-government itu sudah dilakukan. Bagaimana sebuah birokrasi, bagaimana proses penganggaran, bagaimana sebuah perencanaan pembangunan harus didasarkan pada mekanisme organisasi yang modern, perencanaan elektronik gitu. Hal-hal seperti begitu kan seharusnya menjadi catatan secara objektif dan itu dirasakan oleh masyarakat. Baiklah, perbincangan ini saya harus sudahi sampai di sini. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa karena awalnya kita bicara tentang cuti, tapi karena banyak sekali dinamika yang bicara soal di balik DKI 1 ini, maka perbincangannya meluas. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Nampaknya perbincangan ini akan sering-sering kita lakukan ya.